Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, ini adalah materi terakhir yang bisa Bapak sampaikan sebelum antum semua akan berhadapan dengan ujian sekolah. Pada ujian sekolah ada materi kelas 10 dan ada kelas 11. Untuk itu, pada kesempatan ini Bapak memberikan penjelasan secara garis besar materi soal yang Bapak buat untuk ujian sekolah. Adapun materi ujian sekolah untuk kelas 12, antum bisa fokus pada contoh soal dan tugas yang Bapak berikan. Soal untuk kelas 12 jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelas 10 dan kelas 11. Jadi sekitar 70%, 80% soal lebih banyak dari kelas 12. Sekali lagi, pada kelas 12 fokus pada contoh soal dan tugas yang Bapak berikan. Selanjutnya kita ke materi ujian sekolah untuk kelas 11 dan kelas 10. Pada kelas 11, materi pertama adalah hakikat fisika. Hakikat fisika dikelompokkan dalam 3 materi besar. Ada dalam bentuk produk yang terdiri atas fakta, teori, konsep, hukum, model, prinsip, dan rumus. Kemudian hakikat fisika dalam bentuk proses, yakni mengamati, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, bereksperimen, mendata, analisa data, dan menyimpulkan. Ini merupakan kata lain dari penelitian yang harus dilakukan, langkah-langkah ilmiah dalam melakukan sebuah eksperimen ataupun penelitian. Yang ketiga, hakikat fisika yang berbicara tentang sikap. Sikap apa saja yang harus kita miliki? Nah, yang pertama, jujur, disiplin, kerjasama, teliti, ingin tahu, objektif, dan tanggung jawab. Nah, di sini ada satu soal, apakah produk, proses, ataupun sikap. Materi kedua adalah pengelompokan besaran pokok dan besaran turunan. Antum harus bisa membedakan apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan. Ya, besaran pokok ada 7, sedangkan besaran turunan banyak. Yang diturunkan dari besaran pokok ataupun yang diturunkan dari besaran turunan bersama dengan besaran pokok. Oke, sekarang adalah penjabaran vektor berdasarkan posisi sudut. Bapak berikan kondisi secara menyeluruh. Nah, ketika sudutnya berada di sini, ya, maka nilai fx-nya ini adalah f dikali cos theta. Karena nilai fx-nya ini berada di posisi samping dari sudut, ya. Dia berada di samping. Sedangkan fy itu berada di depan, fy di sini. Maka fy-nya adalah f sin theta. Kondisi kedua, nah sudutnya di sini, maka fx-nya berubah. Kenapa? Karena fx-nya berada di depan. Kalau yang berada di depan sudut itu namanya sin, sehingga fx di sini adalah f sin theta. Adapun fy-nya adalah f cos theta. Kondisi ketiga, nah sudutnya di bawah sini.
Nah, kita lihat di sini. Yang di depan sini apa? Fx, maka Fx-nya adalah F sin theta. Sedangkan Fy-nya berada di samping sudut, sehingga Fy-nya adalah F cos theta. Kondisi keempat, nah ini dia sudutnya di sini, maka ini adalah Fy. Di depan sudut adalah Fy. Fy-nya F sin theta. Sedangkan Fx-nya berada di samping, Fx adalah F cos theta. Kesimpulannya, yang berada di depan sudut, maka dikali dengan sin. Yang di samping sudut dikali dengan cos. Itu kata kuncinya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini perbandingan hubungan antar roda. Gerak melingkar ya. Nah, ini roda B dan roda A. Mereka menumpuk, maka yang berlaku di sini adalah omega A sama dengan omega B, kecepatan sudut omega A sama dengan kecepatan sudut omega B. Kalau bersinggungan ataupun dihubungkan dengan rantai, maka yang sama adalah kecepatan linearnya. VA sama dengan VB. Ya. VA sama dengan VB. Hubungan di antara roda-roda ini akan digabungkan dengan gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini bisa juga kita katakan sebagai tegangan yang terjadi. M massa dikali V kuadrat dibagi R. Atau rumusnya M kali omega kuadrat kali R. R kecil dan R besar adalah jari-jari. Bapak ulang, ketika dia ditumpu begitu ya, maka kecepatan sudutnya yang sama, omega A sama dengan omega B. Adapun bersinggungan atau dihubungkan dengan rantai atau tali, maka yang sama adalah kecepatan linear, VA sama dengan VB. Selanjutnya, nah ini tentang momentum. Ini sebuah bola dilemparkan ke dinding, kemudian ini adalah pantulannya. Nah, kalau dalam bentuk soal bisa dibuat seperti ini. Nah, yang ingin Bapak jelaskan di sini adalah, nah ini dia. V pertama itu bernilai positif. Kenapa positif? Yang pertama arahnya ke kanan. Kalaupun arahnya tidak jelas kemana gitu ya, maka arah pertama ini tetap kita katakan bernilai positif. Nah, selanjutnya ketika arah kedua pantulannya itu berlawanan arah, maka dia bernilai negatif, ya. Namun kalau arahnya tetap searah, maka gerak benda kedua bernilai positif pula. Nah, sehingga persamaan yang dipakai perubahan momentumnya adalah M buka kurung V 2 dikurangi V1, ya. Nah, pada kelas 11, nah ini dia. Apa ini? Ini adalah elastisitas. F sama dengan K kali delta L. F adalah gaya, delta L pertambahan panjang, K adalah konstanta pegas. Di sini tidak berdiri sendiri karena akan dihubungkan dengan susunan seri dan susunan pegas, susunan paralel dari sebuah pegas. Pada pegas yang disusun secara seri, nah ini dia kalau digambarkan ya. Dan rumusnya ini yang berlaku. Pertambahan panjang ketiga pegas delta X sama dengan delta X1 plus delta X2 plus delta X3. Adapun nilai F-nya adalah sama.
baik F1, F2 maupun F3. Ini pada seri. Sedangkan konstanta pegasnya kita mencarinya dengan persamaan ini. Seper Ks sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 plus 1 per K3. Adapun pegas yang disusun secara paralel, tentu persamaannya pun berbeda, gambarnya pun berbeda. Jadi ini disusun sejajar, ya. Kalau yang tadi kan vertikal. Nah, persamaan yang dipakai delta X-nya adalah sama. Adapun F-nya adalah F1 plus F2 plus F3. Sedangkan konstanta pegasnya adalah K1 plus K2 plus K3. Jadi berbeda ketika disusun secara seri. Bapak ulang. Ketika seri, delta X-nya sama dengan delta X1 plus delta X2 plus delta X3. Sedangkan F-nya pada seri nilainya sama. F1 sama dengan F2 sama dengan F3. Sedangkan konstanta pegasnya, kalau ini jamak-jamak, langsung dijumlahkan. Kalau pada seri, seper Ks sama dengan 1 per Ks1 plus 1 per Ks2 plus 1 per Ks3. Atau 1 per K1, 1 per K2, 1 per K3. Selanjutnya adalah fluida statis. Fluida statis ini fokus pada tekanan hidrostatis. Nah, ini sebuah gambar, maka P sama dengan pH-nya rho F, rho fluida dikali G dikali dengan H. Kemudian yang kedua, ini keterangannya. Yang kedua adalah hukum pokok hidrostatis. Nah, titik A dan titik B nilai tekanannya adalah sama. Sehingga persamaan selanjutnya adalah rho FA dikali HA sama dengan rho FB dikali HB. Nah, karena G-nya 1. G bagi G 1. Ya. Kemudian pada fluida dinamis yang berlaku, yang kita pakai adalah azas kontinuitas. Apa itu azas kontinuitas? Nah, perhatikan gambarnya. Nah, ini dia. Nah, yang berlaku adalah debit di titik 1 sama dengan debit di titik 2. Yang mana persamaannya debit itu adalah A1 kali V1 kecepatan sama dengan A2 kali V2. A adalah luas, V adalah kecepatan. Yang selanjutnya pada materi kelas 11 adalah 4 cacat mata. Ya. Ada rabun dekat, rabun jauh, mata tua, dan astigmatisma, mata silinder. Kemudian kalor jenis dan kapasitas kalor. Nah, C sama dengan Q per M kali delta T atau Q sama dengan MC kali delta T. Ini persamaan untuk kalor. Ini keterangannya. Kemudian teori kinetik gas. P1 kali V1 dibagi T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Ini persamaan yang akan dipakai. Nah, kemudian analisa dampak lingkungan. Ada efek Compton dan efek fotolistrik, ya. Terus relativitas panjang, massa dan waktu. Kemudian defek massa dan energi ikat inti. Membaca alat ukur. Ini ada jangka soron dan mikrometer skru.
Nah, khusus di sini ya, kenapa Bapak munculkan materi kelas 12 juga? Ini menunjukkan ada soal esai yang harus antum persiapkan diri juga untuk menyelesaikannya. Demikian materi yang bisa Bapak berikan. Semoga antum semua bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi ujian sekolah. Semoga antum semua, termasuk kita, termasuk Bapak, ya Allah senantiasa memberi kesuksesan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan kembali bagi antum semua yang belum memiliki nilai, segera dikerjakan tugas yang Bapak berikan. Hanya 5 tugas, karena ada 5 bab yang kita pelajari di semester 2 ini. Bapak sudah berikhtiar membantu antum, sekarang tinggal bagaimana antum juga membantu dirinya sendiri. Kita akhiri. Lebih dan kurang dari Bapak mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.